tentunya untuk mencetak uang. Ini sudah tempat yang ketiga kalinya, kurang lebih 4 kali 5 meter. Keuntungan labu siam itu banyak sekali, tidak terlalu memakan waktu. Jadi enak mas, kayak kita kerja kantoran. Untuk tanaman labu siam ini sebenarnya tanaman yang sangat irit sekali. Kita tinggal panennya petik, gampang. Perkenalkan, nama saya Ibu Ninit. Saya tinggal di daerah Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Saya menanamnya sekitar kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan yang lalu. Itu sudah mulai merambat, tapi karena belum ada para-paranya, ini baru mau saya buatkan supaya bisa merambat dengan baik dan berbuah dengan baik. Oh, kalau tujuan saya menanam labu siam tentunya untuk mencetak uang, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dari usaha jamur saya mendapatkan penghasilan setiap bulan. Tapi kalau untuk labu siam harapannya bisa mendapatkan uang setiap hari. Minimal 3 hari sekali lah bisa panen. Kalau untuk kelebihan tanaman labu siam ini Pak ya, kelebihannya dia cepat berbuah pertama. Yang kedua, tumbuhnya itu gampang. Cukup ditaruh di tanah, nanti tahu-tahu hidup merambat sendiri. Sudah, tinggal dikasih para-para kayak gini, nanti dia sudah merambat sendiri dengan sendirinya, berbuah menggantung-gantung. Kita tinggal panennya petik, gampang. Kalau dari penanaman sampai panen pertama itu mungkin sekitar kurang lebih 3-4 bulan ya Pak ya. Karena dari pertama tanam sampai merambat kurang lebih 1 bulan, nanti merambatnya dengan sendirinya itu waktunya kurang lebih ya sekitar 2-3 bulan. Terus nanti berbunga, terus tumbuh. Oh, dulu sudah pernah, saya sudah berkali-kali menanam labu siam. Hanya saja tempatnya bukan di sini. Ini sudah tempat yang ketiga kalinya. Untuk perawatan labu siam itu terbilang sangat mudah, karena untuk setiap harinya kita istilahnya diwatun. Kalau untuk orang Jawa bilangnya diwatun. Jadi daun-daunnya yang sudah tua ini diwatun, dipetiki, kita buang saja di bawah pohonnya ini, bisa jadi rabuknya. Jadi kita nggak perlu beli rabuk, kita nggak perlu mengeluarkan uang. Cukup daun-daunnya yang tua ini kita petik-petik, kita taruh bawahnya, itu sudah jadi rabuk alami. Ini tidak terlalu luas ya Mas ya. Ini cukup di kurang lebih 4 kali 5 meter. Saya berencana mau mencetak uang, bahasa gaulnya mencetak uang dari pekarangan yang luas lebarnya kurang lebih 4 kali 5 meter, yang biasanya di sini tidak saya pakai untuk apa-apa. Lahannya itu tidak terpakai Mas ini. Jadi lahannya ini biasanya cuma ada pohon pepaya, dan ini pohon pepayanya sudah tua, sudah tidak berbuah. Akhirnya saya buang aja, dimatikan saja. Sekarang dibikin para-para karena sudah terlanjur menanamnya di sini. Motivasi saya ingin berpenghasilan tapi memanfaatkan pekarangan rumah yang biasanya tidak terpakai untuk saya jadikan mesin pencetak uang. Saya jadikan tempat berkebun yang menghasilkan sayuran untuk saya masak sendiri, yang saya jadikan penghasilan harian bisa saya gunakan untuk membeli kebutuhan dapur. Karena saya tidak punya sawah, tidak punya lahan yang luas, akhirnya saya memanfaatkan pekarangan yang ada yang biasanya tidak terpakai supaya bermanfaat, menghasilkan, dan berguna. Kalau untuk keuntungan labu siam itu banyak sekali. Selain kita bisa menjual buahnya, kita masak sendiri untuk sayuran setiap hari, daunnya juga laku. Terus untuk penghijauan, jadi sekitar rumah itu terlihat hijau. Ini untuk tambah-tambahan uang dompet pastinya. Kalau untuk jamur kuping itu suatu usaha atau budidaya yang tidak terlalu memakan waktu. Kita cuma kesehariannya cuma membutuhkan waktu untuk menyemprot, terus ya simple lah istilahnya, sangat simple. Dan saya itu punya anak kecil, jadinya saya mencari kesibukan itu yang memang tidak terlalu banyak makan waktu. Jadi saya bisa mengurus anak, saya bisa mengurus jamur, saya bisa mengurus labu siam ini, saya bisa membersihkan rumah, seperti itu.
Kalau keuntungannya saya kalkulasi, pertama tentunya modalnya kan besar ya kalau untuk jamur kuping. Tentunya target saya 1, 2, sampai 3 kali panen itu harus kembali modal dulu. Harus kembali modal, selanjutnya kita masih punya sekitar 4 kali panen, itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Jadi tentunya modal utama itu harus bisa terkumpul dulu, jadi kita bisa gunakan nanti untuk modal selanjutnya ketika backlog jamurnya sudah tidak lagi bernutrisi, sudah tidak menghasilkan jamur lagi, sudah saatnya dibuang dan diganti yang baru, jadi kita tidak kehabisan modal. Kalau untuk siklus panen, jamur itu panennya 1 bulan sekali, jadi enak Mas. Jadi kayak kita kerja kantoran. Kalau kita panen pertama di tanggal 20, misalnya tanggal 20, panen berikutnya kita juga akan panen di tanggal 20. Panen berikutnya lagi mungkin maju sekitar 1 atau 2 hari begitu. Jadi bisa dibilang siklus bulanannya itu teratur. Untuk hasil panen dari jamur kuping sendiri, itu saya ada istilahnya pengepul atau tengkulak yang datang yang mengambil jamur saya. Jadi saya tidak perlu kemana-mana menawarkan jamur saya, tidak perlu, ada tengkulaknya sendiri datang mengambil jamur saya dan harganya sudah pasti. Untuk labusia siklus panennya itu kalau sudah merambat, sudah berbuah ya nanti ya, itu panennya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari sekali kita sudah panen tuh. Dan kalau untuk menjual hasil panennya, karena di sekitar saya ini banyak pedagang-pedagang besar, pedagang ke pasar-pasar besar, itu kita tinggal menyetorkan ke pedagang itu dan nanti kita terima uangnya sudah. Untuk harganya per kilonya itu naik turun ya Mas, tergantung harga di pasaran sana. Setahu saya, sepengalaman saya yang sudah pernah saya alami, harga paling murah itu di harga 2.000. Kalau untuk paling mahal saya pernah menjual di harga 4.000, 5.000. Itu harga apa ya, harga petani istilahnya. Labu siam sendiri itu hamanya kayak sejenis tawon ya Pak ya. Tawon dia itu nempel di buahnya dan itu membuat busuk sampai ke dalam, sampai ke biji-bijinya. Nah itu sering sekali, biasanya itu kalau musim hujan, yang terus menerus itu biasanya buahnya kadang busuk, tahu-tahu jatuh begitu. Itu yang kadang membuat gagal panen. Kalau untuk menghadapi, tidak ada cara khusus ya Pak ya, karena tanaman labu siam ini sebenarnya tanaman yang sangat mudah sekali perawatannya. Nanti hama itu hilang sendiri. Kalau sudah musim hujannya sudah selesai, nanti ya hamanya hilang sendiri, nanti bagus lagi tanamannya itu, buah-buahnya itu nanti bagus lagi. Perawatannya ya cuma kita tinggal matun daun-daunnya gitu aja, yang penting daunnya nggak terlalu lebat, jadi nutrisinya bisa langsung ke buahnya. Menanam labu siam itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya sebenarnya. Kalau untuk para-para kita bisa menggunakan bambu-bambu bekas sekitar rumah, atau kalau kita punya pohon bambu sendiri ya kita ambil dari pohon bambu kita itu. Kalau untuk apa, pohonnya kita cuma menaruh 1 atau 2 bibit saja, nanti dia sudah merambat sendiri, tidak perlu pupuknya tinggal daunnya ini saja yang sudah tua-tua kita taruh di bawahnya, itu sudah menjadi pupuk. Jadi untuk tanaman labu siam ini sebenarnya tanaman yang sangat irit sekali. Kita sudah panen setiap 3 atau 5 hari sekali, sudah ada penghasilannya, terus tidak ada budget khusus untuk membeli pupuk, untuk membeli apa ya namanya, untuk merawatnya, begitulah istilahnya. Jadi tanaman labu siam ini benar-benar tanaman 0 rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cerita Alam Indonesia. Terima kasih.